Infobank News Weekly Recap. Berita yang pertama datang dari Badan Pusat Statistik catat ekonomi Republik Indonesia tumbuh 5,17% di kuartal 2 2023. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,17% secara tahunan pada kuartal 2 2023. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahfud mengungkapkan, perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Tercatat konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,31%, tumbuh sebesar 5,23% secara tahunan. Berita berikutnya datang dari Agusman dan Hasan Fauzi resmi dilantik jadi Dewan Komisioner OJK baru. Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Agusman dan Hasan Fauzi sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Agusman dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028. Sedangkan Hasan Fauzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto juga merangkap anggota Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028. Hasan Fauzi pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada 29 Juni 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Penilai Harga Efek Indonesia periode 2008-2012 dan Direktur Utama Clearing Penjaminan Efek Indonesia 2 periode dari 2012 hingga 2018. Sementara Agusman mengawali karir di Bank Indonesia pada 1992. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan periode 2016-2017, Kepala Departemen Komunikasi 2017-2019, dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan pada tahun 2019. Berita berikutnya, kebijakan hilirisasi nikel ternyata hanya mendukung industrialisasi Cina saja. Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan kebijakan hilirisasi biji nikel Indonesia hanya menguntungkan industrialisasi Cina. Menurut Faisal, seharusnya pemerintah Indonesia membuat strategi industrialisasi, bukan kebijakan hilirisasi. Indonesia sendiri diketahui baru sebatas memproses biji nikel menjadi nickel pig iron atau ferronikel. Sementara itu, 99% dari NPI ini diekspor ke Cina, sehingga keuntungan kebijakan hilirisasi tersebut hanya 10%, sedangkan 90%-nya lari ke Cina. Di minggu-minggu ini juga terdengar kabar OJK segera terbitkan aturan dividen perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Ray, mengatakan pengaturan terkait dividen bank ini perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan OJK. Aturan ini diprioritaskan untuk memperkuat permodalan bank sebagai sumber dana untuk kebutuhan investasi, khususnya dalam infrastruktur dan teknologi agar mampu bersaing di era digital. OJK berharap kedepannya para pemegang saham tidak hanya berfokus dalam melihat pada besarnya dividen yang diberikan, akan tetapi juga harus mampu memberikan dukungan terhadap upaya penguatan dan peningkatan skala usaha bank.